Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Wijaya dari kelas IF1A akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Data Mining. Saya dengan NIM 1152. Baik, untuk soalnya sudah ada di sini. Telah diberikan data transkrip nilai dan data kelulusan dari universitas melalui API. Tapi untuk API ini tidak saya gunakan, saya menggunakan file JSON yang telah diberikan untuk sebagai backup-nya. Baik, yang pertama itu integrasi dan transformasi data. Cari IPS tips semester per mahasiswa ini bisa memudahkan untuk normalisasi data. Baik, untuk yang pertama itu kita jalanin dulu library-nya yang Pandas dan iPattern Display. Setelah itu kita masukkan file JSON-nya itu ke Google Drive kita untuk di running pada Google Colab ini. Nah, setelah dimasukkan ke Google Drive, kita panggil file path-nya di sini. Setelah itu kita baca file JSON-nya, lalu kita ekstrak dari kolom data transcript. Lalu kita tampilkan output menggunakan display yang dari library Python display ini agar terlihat lebih rapi. Kita print jumlah data dalam data transcript untuk melihat ada berapa data yang ada pada file JSON data transcript ini. Lalu ada kolom apa saja. Nah, sudah terlihat outputnya seperti ini. Untuk jumlah datanya itu ada 256.259. Nah, kolom juga udah ada di sini. Untuk yang mahasiswa lulusan juga sama seperti di atas. Kita masukkan dulu file JSON-nya ke Google Drive kita, lalu kita panggil. Setelah itu kita display hasil seperti ini. Untuk jumlah data itu ada 4.542. Selanjutnya kita cari IPS tiap mahasiswa. Nah, untuk mencari IPS tiap mahasiswa ini, saya bikin pertama itu bikin saluran dulu agar tidak merubah file aslinya. Itu saya menggunakan mahasiswa lulusan output. Selanjutnya kita hitung IPS tiap semester untuk setiap mahasiswa. Untuk mendapatkan IPS tiap semester ini rumusnya itu nilai grade yang ada pada kolom data transkrip kita kalikan dengan SKS mata kuliah yang ada pada kolom data transkrip ini. Maka ya dapat total nilai nanti. Untuk kalau IPS-nya itu kita buat IPS semester 1 sampai dengan semester 8. Oke, setelah itu untuk mendapatkan IPS-nya itu kita menggunakan NIM. Lalu total nilai ini kita bagi dengan total nilai yang telah kita dapat tadi per semester. Terus, iya benar, kita bagi dengan SKS mata kuliah. Lalu kita ulang-ulang sampai dari semester 1 sampai dengan semester 8. Lalu selanjutnya kita hapus mahasiswa pindahan. Di sini saya menggunakan status masuk sebagai mahasiswa pindahan. Jika status masuknya sama dengan satu, maka itu adalah mahasiswa pindahan. Jika tidak, maka itu bukan mahasiswa pindahan. Itu di sini kita langsung saja kita print. Nah, sudah dapat di sini jumlah mahasiswa pindahan yang dihapus itu ada 8. Sudah clear di sini status masuknya sudah nol semua. Nah, jumlah data itu menjadi 4.534. Lalu kita standarisasi dulu format tanggal dan jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelaminnya itu pada data ini mesti menggunakan integer 1 dan 0. Kita ubah dulu menjadi laki-laki dan perempuan. Untuk satu itu sama dengan laki-laki dan 0 itu sama dengan perempuan. Kita ubah di sini bentuknya. Lalu kita hitung durasi
kuliah dalam 1 tahun. Nah, di sini menggunakan kolom tanggal lulus dan tanggal masuk sebagai untuk menghitung lama kuliahnya. Yaitu dengan rumus tanggal lulus ini dikurangi dengan tanggal masuk dikali dengan data per hari. Maka dapat seperti ini untuk lama kuliahnya 3,9 tahun atau 3 tahun 9 bulan. Terus kita tentukan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, untuk menentukan mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak, sesuai yang ada di sini, untuk di mana masih kurang dari 5 tahun adalah tepat waktu dan minimal waktu S1 itu mahasiswa reguler 3,5 tahun. Nah, berarti kalau di bawah 3,5 tahun dan lebih dari 5 tahun maka tidak tepat waktu. Sedangkan jika lebih dari 3,5 tahun atau kurang dari 5 tahun itu merupakan tepat waktu atau lulus. Oke, sini sudah saya buat, sudah ada kolomnya itu sini. Selanjutnya, setelah itu kita nomor 2 itu analisis. Yang pertama itu ada data cleaning. Di sini buat analisis dan skenario untuk membersihkan data seperti kesalahan pada tahun lahir, sudah semester, dan data anomali lainnya. Nah, pertama itu kita pastiin dulu tahun lahirnya agar valid. Pertama itu kita hitung dulu. Di sini saya untuk minimal tahun itu 1980 sampai maksimalnya itu sampai sekarang. Nah, untuk memeriksa nilai yang tidak valid itu di sini tahun lahir yang ada pada kolom mahasiswa lulusan output di apa dia itu harus kurang dari tahun minimal, itu kurang dari 1980 atau tahun lahirnya itu lebih dari tahun maksimal tahun sekarang. Nah, kita tampilkan di 10 tahun lahir valid itu, tampilkan nah, ini jumlah data dengan tahun lahir tidak valid ada 42 dari sini, cuma di bawah 1980 dan ada yang nol. Selanjutnya, setelah itu kita hapus data yang tidak valid ini. Maka setelah dihapus, datanya itu menjadi 4.492. Jadi kita periksa tentang semesternya. Di sini biasanya itu semesternya itu 298. Nah, untuk penentukan nilai semester itu valid atau enggak, kita menggunakan kolom semester yang ada pada transkrip. Jika tidak, jika nilai semester yang ada yang tidak valid, maka dihapus. Nah, di sini terdapat nilai semester yang tidak valid itu yaitu ada 225. Setelah dihapus nilai semester yang tidak valid itu, datanya menjadi 255.074. Nah, selanjutnya kita mengatasi missing value. Tidak identifikasi missing value yang ada pada data transkrip ini, yaitu tidak ada missing value, sedangkan pada mahasiswa lulusan output ini terdapat missing value. Nah, untuk menangani missing value ini, eh, kita menghapus barisnya. Untuk hapus barisnya itu menggunakan drop down atau lalu di sini bisa dilihat jumlah data setelah menangani missing value itu ya, sudah nol semua. Selanjutnya itu kita ke reduction.
untuk mencari data duplikat bisa berdasarkan link sebagai KPI atau kuncinya. Nah, pada redaction ini saya menggunakan yang ini Susan output ini dari gabungan tadi. Nah, kita kita menggunakan link agar lebih mudah mencarinya data duplikat tersebut. Terus kita print, di sini terlihat jumlah data sebelum dan sesudah ternyata sama, berarti tidak ada data duplikat pada file JSON tersebut. Itu kita ke pattern, yaitu identifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tulisan waktu mahasiswa. Oke. Sebelumnya saya sudah menggunakan korelasi antara eh, nilai dan status lulus itu kurang kuat. Jadi sini saya hanya menampilkan antara predikat dan status lulus karena ini menurut saya lebih signifikan. Pertama itu kita buat tabel dulu kontingen menggunakan Pedi Cross Tab. Lalu tabel kontingen ini menunjukkan frekuensi kemunculan kombinasi antara predikat tulisan, ujian, dan status lulus. Saja gunakan fungsi situ kontingen dari library ini, Stats. Lalu untuk menguji chi-square-nya ini, fungsi ini mengembalikan beberapa nilai di antara chi-square statistik, p-value, expected frequency, dan observed frequency. Setelah itu kita tampilkan tabel kontingennya, chi-square, statistik, dan p-value. Terakhir, lakukan interpretasi hasil chi-square. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara predikat tulisan pujian dan status lulus. Jika p-value-nya ini lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan signifikan antara predikat tulisan pujian dan status lulus. Nah, di sini outputnya seperti ini. T-square antara predikat tulisan pujian dan status lulus itu ada 639,87 dan seterusnya. P-value-nya 2,285. Terdapat nah, sini terdapat hubungan signifikan antara predikat tulisan pujian dan status lulus. Selanjutnya itu ada visualisasi. Visualisasi ini saya menggunakan pie chart agar mempermudah pengembangan pattern atau pola. Nah, pertama itu kita hitung dulu jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu dan tepat waktu. Sini menggunakan kolom tepat waktu, yaitu untuk jumlah mahasiswa yang tepat waktu, dan menggunakan kolom tidak tepat waktu untuk mahasiswa yang tidak tepat waktu. Kita buat tabelnya, yaitu tepat waktu dan tidak tepat waktu, size-nya, color, dan explode-nya itu. Lalu kita buat pie chart-nya menggunakan PLT. Bisa dilihat di sini, untuk yang tidak tepat waktu itu ada 11,9%, dan untuk yang tepat waktu itu ada 88,1%. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.